Perkenalkan, saat ini saya Wiwi Utami ketemu lagi pada channel Wiwi Utami akan menyampaikan materi berjudul pengkajian sistem perkemihan. Pada sistem perkemihan ini kita ingat dulu anatomi dan fisiologinya. Jadi sistem perkemihan itu adalah suatu sistem di dalam tubuh kita yang bertanggung jawab terhadap cairan yang masuk dalam tubuh, ya, kemudian penyerapan, metabolismenya dan pengeluarannya. Hal ini merupakan kaitan, ya, atau kerjasama dari organ satu dengan organ yang lain yang namanya mulai dari ginjal, ureter, bladder, dan uretra. Jadi urutannya gubu, ya, disingkat gubu, ginjal, ureter, bladder, uretra. Karena antara U yang kedua dan U yang terakhir seringkali salah. Oleh karena itu tolong bedakan. Yang paling akhir tra ini yang berkaitan dengan pengeluaran. Nah, yang paling luar. Kalau ureter itu yang atas, yaitu di bawah ginjal. Coba kita akan lihat gambarnya. Nah, begini kalau kita perhatikan, kita mulai dari ginjal, ya. Ginjal pada manusia ada dua, yaitu kiri dan kanan. Two kidney. Nah, ini ada ginjal kiri dan ginjal kanan. Nah, ada dua ureter. Ureter kiri dan ureter kanan. Nah, itu jadi membujur dari atas ke bawah, menghubungkan antara ginjal dan bladder. Nah, ini ginjal, ini bladder. Itu dua ureter. Kemudian ada ini bladder, kemudian ada uretra. Nah, ini uretra yang terkait dengan langsung pelepasan. Nah, pada anatomi yang agak lebih detail yang bisa kita bayangkan berdasarkan lokasinya, organ ginjal ini terletak di retroperitoneal organ tubuh kita. Jadi lebih ke arah ke retroperitoneal, lebih ke arah ke tulang-tulang torakal, tapi lebih ke belakang, ya. Nah, lebih ke belakang, jadi tidak ke arah yang lebih abdomen, tapi ke belakang. Retro, ya, ke belakang. Yang kanan sifatnya lebih rendah. Perhatikan, ini ibaratnya ini manusia menghadap ke kita, ya. Jadi panduannya kalau kanan ya tangan kanan kita di sini, kalau kiri ya sejajar dengan tangan kiri kita, ya. Gitu. Tapi ini terbalik, ya. Nah, anatomi ini terbalik. Kanan lebih rendah kalau dia ini hadap ke kita, ya. Kanan lebih rendah. Kemudian bagian depan dan bagian belakang, ini tampak bagian depan dan bagian belakang. Kalau kita lihat bagian depan maksudnya dan belakang, ya, ini belakang itu posterior, ya. Kemudian dilihat dari tengah dan margin samping dan margin tengah, kemudian dari margin atas dan margin bawah. Ini pasnya di antara tulang maksud saya torakal, ya. Torakal keempat, hitung dari atas 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian ke bawah panjangnya ini sampai lumbal ke 3. Nah, ini keterangan tadi lebih detail, ya. Jadi ada kidney, ureter, ya, bladder, uretra, gitu. Kalau kita sudah tahu anatominya, berikutnya adalah fisiologinya. Apa sih fisiologi ginjal? Fisiologi itu adalah fungsinya. Itu ada fungsi ekskresi dan fungsi non-ekskresi.
Untuk fungsi ekskresi berfungsi untuk mempertahankan osmolaritas plasma. Nah, sekitar 285 miliosmol dengan mengubah pengeluaran air atau ekskresi air. Berikutnya, fungsi ekskresi yang kedua mempertahankan pH plasma sekitar 7,4 dengan cara mengeluarkan kelebihan asam dan membentuk kembali HCO3. Berikutnya mempertahankan kadar masing-masing elektrot plasma dalam rentang normal. Ini fungsi ekskresi yang keempat. Dan fungsi ekskresi yang terakhir yaitu mengeluarkan produk akhir nitrogen dan metabolisme protein terutama urea, asam urat, dan kreatinin. Ini fungsi ekskresi. Sedangkan yang kedua fungsi non-ekskresi yaitu menghasilkan renin. Ini penting untuk apa? Manfaatnya untuk mengatur supaya tekanan darah stabil. Nah, yang kedua menghasilkan eritropoietin. Apa sih eritropoietin? Yaitu suatu faktor penting ya dalam stimulasi produk sel darah merah oleh sumsum tulang. Gitu. Nah, jadi mengeluarkan eritropoietin. Ini penting sekali nah, untuk metabolisme tubuh. Yang ketiga, memproduksi atau memetabolisme vitamin D, membentuk menjadi bentuk aktifnya. Nah, kemudian yang keempat, fungsi non-ekskresi berikutnya degradasi insulin, ya, menurunkan kualitas atau kemampuan insulin, ya, cara memetabolisme insulin dengan cara mendegradasi. Kemudian fungsi ekskresi yang berikutnya yaitu menghasilkan prostaglandin. Nah, gitu saudara ya. Nah, kita masuk ke pengkajian ya, pengkajian. Apa sih yang harus kita kaji sebagai orang tenaga kesehatan pada sistem perekonomian ini? Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan gambaran secara klinis adakah kelainan pada ginjal maupun sistem perekonomian. Adapun hal yang dikaji apa saja? Umumnya adalah klien merasa nyeri. Berikutnya ada perubahan eliminasi urin. Entah berubah jumlahnya, frekuensinya, warnanya, bau, dan seterusnya. Yang ketiga, adakah manifestasi klinis berupa gejala-gejala sistem pencernaan atau gastrointestinal. Yang berikutnya juga, apakah ada gejala lain pada setiap sistem tubuh. Nah, kayak gitu. Nah, umumnya rasa nyeri yang tadi saya jelaskan ya. Nyeri urogenital itu tidak selalu terjadi pada keluhan ginjal, tapi bila terjadi, kemungkinan itu akibat adanya sumbatan atau obstruksi maupun distensi. Ya, ada peregangan. Nyeri-nyeri umumnya yang kita bisa identifikasikan adalah nyeri ginjal. Biasanya rasanya tidak nyaman pada pinggang. Kemudian nyeri kolik. Ini nyeri yang sangat hebat dan bisa mengakibatkan pingsan. Nyeri vesika, nyeri pada kandung kemih. Nyeri prostat, ya, nyeri pada saat berhubungan atau buang air kecil. Kemudian nyeri testis, ya, ini umumnya mengalami epididymis. Ya. Testis itu suatu organ yang berfungsi menghasilkan sperma. Kemudian nyeri pada penis, ini adalah alat kelamin pada laki-laki ya. Kemungkinan ada trauma, ada obstruksi, ada iritasi, infeksi, dan seterusnya. Sehingga kemungkinan di atas itu
akan memberikan dampak pada klien berupa perubahan pada pola eliminasi urin. Perubahan pada eliminasi urin tersebut umumnya berupa yang dikeluhkan pasien adalah sering berkemih, sedikit-sedikit sering. Urgensi, ini suatu kondisi tiba-tiba ingin berkemih, misalnya saat tertawa berkemih, hujan yang sangat lebat ya, berkemih kayak gitu, stres yang sangat hebat, menangis, urgensi ya, kayak gitu. Rasa panas setelah berkemih, hesitansi bisa menahan kemih, nokturi ya, ini berkemih di malam hari yang sering, inkontinensia uri, tidak bisa juga menahan kemih ya. Enuresis, poliuri, hematuri, ya, ada darah di dalam urin, protein uri, ada urin di dalam, di dalam urin mengandung protein. Cloud uri, ya, urinnya berbusa. Hematosperma, ya, urinnya mengandung sperma. Pneumaturi, ya, urinnya mengandung sputum atau eksudat yang lain. Nah, ini perubahan pada sistem eliminasi urin, jenis-jenisnya adalah yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, dampak ke gastrointestinal yang sering terjadi pada klien meskipun kondisinya adalah kondisi yang disebabkan oleh masalah perkemihan, tapi dampaknya ke gastrointestinal atau sistem pencernaan bisa berupa mual, muntah, diare, ada ileus paralitik, rasa tidak nyaman di perut. Kenapa? Karena memang letak ginjal itu berdekatan dengan sistem gastrointestinal dan memang ada kaitannya. Misalnya pada saat nyeri pada organ sistem urinaria, ini akan memicu HCl pada lambung meningkat sehingga akan timbul mual. Demikian pula meningkatkan peristaltik, mual muntah ya, akan meningkatkan peristaltik, maka menyebabkan dia diare ya, ataupun justru ileus paralitik maupun tidak nyaman di perut. Jadi kita harus bisa membedakan dan mengingat bahwasanya keluhan sistem perkemihan itu juga ada kaitannya pula keluhkan oleh pasien berupa gangguan gastrointestinal. Nah, tadi saya sebutkan keluhan utama nyeri ya. Berikutnya karena kita akan mengkaji secara global atau sistematis ya, maka kita harus mengkaji riwayat penyakit pasien. Untuk mengetahui riwayat penyakit pasien, kita bisa melakukan anamnesa, yaitu tanya jawab tentang penyakit yang dialami oleh pasien. Apa yang menyebabkannya, selanjutnya terapinya apa, ya, keluhan-keluhannya berkurang atau enggak setelah diberi terapi. Ya. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, riwayat penyakit yang pernah diderita sebelumnya. Mungkin klien mengeluh nyeri ya kan, mengatakan pernah mengalami infeksi saluran kemih, pernah mengalami batu saluran kemih ya, dan lain-lain. Ini riwayat keluarga, adakah keluarga yang punya riwayat penyakit yang mirip, kemungkinan pola makan, pola yang lainnya sama sehingga penyakitnya mirip. Adakah gejala-gejala seperti nyeri berkemih, ada darah di kemih ya. Nah, itu kita kaji. Kita juga anamnesa kepada pasien riwayat pemakaian kateter. Kalau iya, berapa lama sebelumnya? Nah, ini harus kita kaji karena kemungkinan kalau memakai kateter bisa jadi ada infeksi, ada penahanan air kemih yang lama dalam kandung kemih sehingga resiko terjadi pertumbuhan bakteri. Kebiasaan BAK ya, ini kebiasaan yang buruk seperti menahan BAK ini yang tidak bagus, baik pada malam hari atau pada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk BAK ya. Jadi tidak boleh ditahan. Terlalu sering menahan cairan sehingga kepenuhan cairan itu berlebih, cairan urin sehingga bisa naik ke atas mengakibatkan hidronefrosis.
serta penggunaan obat-obatan yang bisa meningkatkan atau menurunkan produk urin. Pada wanita ya perlu kita kaji setelah pasien melahirkan atau setelah partes ya, apakah ada infeksi pada vagina. Bila ada ya, bakteri risiko untuk merambat ke daerah uretra gitu, bisa mengakibatkan ISK ataupun penyakit yang sejenisnya. Berikutnya pada jenis kelamin laki-laki kita perlu melakukan pengkajian sehabis kitan. Adakah infeksi penyerta luka kitan? Ini juga bisa berdampak pada sistem urinaria. Kemudian riwayat atau gaya hidup yang berkaitan dengan sistem urinaria yang perlu kita kaji, diantaranya perokok baik aktif maupun pasif, konsumsi kopi dan jenisnya, alkohol, minuman keras, makanan-makanan instan. Ini perlu kita kaji karena hal-hal ini adalah hal yang tidak sehat. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang bisa kita lakukan khusus daerah ginjal, kita bisa lakukan palpasi dan perkusi. Nah, fokusnya ya, adalah perkusi, yaitu perkusi pada pinggang kiri maupun pinggang kanan dengan cara meletakkan tangan kiri, kemudian kita pukul dengan tangan kanan. Apakah kalian mengeluh nyeri atau tidak ya? Kemudian kita lakukan palpasi pada kandung kemih. Nah, umumnya kalau ada urin yang tertahan, kandung kemihnya membesar bila diraba nyeri. Penisnya kita observasi, kita raba, bengkak, panas, dan seterusnya. Vagina ya, ada bengkak, ada kemerahan, ya, ada sekret, ya, kita lihat ya, ada darah, dan seterusnya. Kemudian RT atau rectal tosser, ini pemeriksaan dilakukan dengan cara memasukkan rektal atau jari ke dalam anus yang fungsinya untuk melihat apakah pada sistem urinaria ada masalah. Kemudian pemeriksaan saraf, ya, ini ada pemeriksaan saraf 1-12, silakan dicek mana yang ada kelainan pada kondisi persarapan. Tadi ginjal kan terletak di torakal ke-4 sampai ke lumbal ya, kesekian. Nah, itu adalah unsur-unsur maksudnya organ-organ saraf yang banyak di daerah tulang belakang yang mana bila mengalami injury ini mengakibatkan gangguan persarapan pada sistem urinaria. Kemudian pemeriksaan apa saja sih yang bisa dilakukan untuk pengkajian sistem urinaria? Urinalisis ini memeriksa urin, pemeriksaan darah, pemeriksaan faal ginjal itu sendiri, elektrolit, faal hati, analisis semen pada laki-laki ya, kemudian analisis batu, kultur urin, sitologi maupun patologi anatomi. Ini untuk menunjang ditegakkannya diagnosa pada sistem urinaria. Kemudian pemeriksaan radiologi jenisnya seperti pemeriksaan polos abdomen, IVP atau BNO, USG, ginjal, abdomen, dan seterusnya, serta CT scan. Yang terakhir, masalah keperawatan, kira-kira apa saja yang muncul terkait dengan pengkajian pada sistem urinaria, perkemihan, yaitu 1. Kelebihan volume cairan, yang kedua risiko infeksi, yang ketiga ansietas. Nah, tentu ada ansietas bila ada penyebab misalnya keganasan, nyeri tadi sebagai masalah yang sering dialami klien ya, berhubungan dengan sesuai dengan kondisi pasien ya. Gangguan eliminasi PAK atau berkemih, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan, yang tadi bahwa sistem urinari juga ada kaitannya dengan sistem gastrointestinal. Ketidakefektifan fungsi ginjal karena salah satu organ yang menyokong sistem urinari adalah ginjal. Risiko terjadi kerusakan integritas kulit. Ini kemungkinan karena gatal ya, berhubungan dengan ureum yang tinggi pada klien dengan gagal ginjal. Kita 9 ya, kurangnya terpapar
informasi sehingga menyebabkan masalah kurang pengetahuan. Nah, demikian materi pengkajian sistem perkemihan atau sistem urinari sudah selesai saya terangkan. Semoga bermanfaat. Selamat dan semangat serta salam sukses selalu. Terima kasih.